Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, pada kesempatan hari ini dalam materi Ekonomi Makro Islam, saya akan memaparkan materi tentang uang dalam perspektif Islam. Materi ini disusun oleh saya sendiri, Siti Juju Marlina, dan Teh Suci Iva Anatiasari. Sebelum kita ke materi lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa definisi uang itu. Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Uang dalam ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Dalam ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga serta untuk pembayaran utang. Uang sebagai public goods dan modal sebagai private goods. Artinya, uang sebagai public goods merupakan harta milik umum, sedangkan modal merupakan private goods, artinya barang atau harta milik pribadi. Ketika uang masih beredar di masyarakat dan belum mengendap pada masyarakat, itu berarti bisa dikatakan public goods. Dan ketika sampai ke tangan masyarakat dan mengendap, itu dikatakan sebagai private goods. Uang sebagai flow concept. Maksudnya, uang itu mengalir pada khalayak ramai. Uang itu mengalir pada masyarakat dan digunakan oleh masyarakat sebagai alat tukar dan bukan hanya sebagai investasi produksi. Jadi, tidak bisa dikatakan sebagai stock concept, tapi kalau modal dikatakan sebagai stock concept. Kenapa? Karena modal merupakan persediaan dan investasi untuk kegiatan produksi dan disebut juga stock concept. Fungsi uang menurut Islam yaitu sebagai satuan nilai dan standar ukuran harga atau unit of account dan media pertukaran dan memenuhi kebutuhan atau medium of exchange. Fungsi uang menurut konvensional dibagi menjadi dua, yaitu fungsi uang asli dan fungsi turunan uang. Fungsi uang asli, salah satunya adalah sebagai alat tukar atau medium of exchange. Orang tidak akan lagi kesulitan untuk melakukan pertukaran, di mana pertukaran tak lagi menggunakan barang dengan barang, tetapi barang dengan uang. Keberadaan uang ini tentu menjadi solusi dari kesulitan-kesulitan yang timbul dalam sistem barter. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung atau unit of account. Uang menunjukkan nilai suatu barang dan jasa yang diperjualbelikan, besarnya kekayaan, dan juga menghitung besar kecilnya pinjaman. Tak hanya itu, uang juga dapat digunakan untuk menentukan harga suatu barang dan jasa. Yang ketiga, uang sebagai penyimpanan nilai atau valuta. Keunikan dari fungsi ini adalah uang dapat mengalihkan daya beli dari masa kini ke masa mendatang. Orang yang mendapatkan uang karena menjual barang atau jasa, maka ia bisa menyimpan untuk kemudian digunakan membeli barang atau jasa di masa yang akan datang. Selanjutnya, fungsi turunan uang. 1. Sebagai alat pembayaran yang sah. Fungsi ini menunjukkan dan mempermudah transaksi jual-beli suatu barang atau jasa, baik dapat kuantitas kecil maupun besar. Yang kedua, sebagai alat pembayaran utang. Fungsi yang satu ini memiliki keterkaitan dengan fungsi asli uang sebagai penyimpan nilai, di mana uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran di masa yang akan datang. Yang ketiga, sebagai alat penimbun kekayaan.
Bagi sebagian orang, terutama yang memiliki penghasilan lebih, uang tak digunakan seluruhnya untuk kebutuhan konsumsi, tetapi disisihkan sebagai untuk disimpan dalam bentuk tabungan, giro, deposito, atau investasi guna keperluan di masa mendatang. Yang selanjutnya, fungsi uang sebagai alat pemindah aset. Contohnya, seseorang memiliki rumah di suatu daerah, dapat memindahkan aset tersebut ke daerah lain dengan cara menjualnya terlebih dahulu, kemudian membeli aset di lokasi yang baru. Yang terakhir, sebagai alat pendorong perekonomian. Perekonomian akan semakin berkembang apabila nilai uang stabil. Stabilitas uang dapat memicu sentimen investasi secara positif, di mana orang-orang akan tergiur untuk melakukan investasi sehingga perekonomian semakin tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, teori konvensional tentang uang. Dalam konsep konvensional, uang diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai alat tukar dan sebagai kapital. Yang artinya, jika mereka mempunyai banyak uang, maka mereka akan mendapatkan banyak keuntungan juga. Uang memiliki fungsi sebagai penyimpanan nilai yang kemudian berkembang menjadi motif money of demand for speculation, yang merubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan. Oleh karena itu, bagi mereka, melakukan praktek riba itu diperbolehkan. Menimbun harta juga diperbolehkan. Dalam ekonomi konvensional, bunga dianggap sebagai harga dari uang atau modal yang digunakan untuk kegiatan investasi. Padahal, investasi belum tentu mendapatkan keuntungan. Juga setiap usaha pasti kemungkinan ada ruginya atau resiko kegagalan. Demikian, pengembalian terhadap uang modal bisa saja berupa positif atau geron, sementara bunga bersifat positif return. Hal ini terjadi karena konsep ekonomi konvensional yang menganggap peran dan fungsi uang sebagai alat penyimpan kekayaan dan sebagai alat standar pembayaran di masa depan, yang tentu saja memperhitungkan bunga. Dan ekonomi konvensional, uang identik dengan modal, yang apabila dipergunakan harus memperhitungkan rate of return dari penggunaan tersebut. Nilai waktu dari uang atau time value of money. Dalam Islam, sangat menghargai waktu, tetapi penghargaannya tidak diwujudkan dalam rupiah tertentu atau presentasi bunga tetap. Nilai waktu dari uang memicu adanya bunga. Tapi dalam Islam tidak dikenal dengan nilai waktu dari uang. Hanya yang dikenal adalah economic value of time, nilai ekonomi dari waktu. Nilai waktu dari uang adalah dugaan yang diterima secara luas bahwa akan ada keuntungan yang besar di masa yang akan datang. Banyak rumus yang menjelaskan tentang nilai waktu dari uang. Salah satunya nilai uang sekarang dan nilai uang yang akan datang. Yang terakhir, nilai ekonomi dari waktu atau economic value of time. Untuk ini dicontohkan dalam menghitung nisbah bagi hasil di bank syariah. Penentuan bagi hasil harus ditentukan di awal, dan untuk itu digunakan project return. Jika kemudian hari ternyata actual return dari bisnis yang dibiayai tidak sama dengan angka proyeksinya, maka yang digunakan angka aktual, bukan angka proyeksi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengenal time value of money. Time mempunyai economic value jika waktu tersebut dimanfaatkan dengan menambah faktor produksi yang lainnya, sehingga menjadi capital dan dapat memperoleh return. Kesimpulan, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berbasis bagi hasil.
Uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Disetujui, terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar-menukar. Perbedaan konsep uang dalam ekonomi Islam dan konvensional terdapat pada uang yang tidak identik dengan modal. Uang adalah public goods dan modal adalah private goods. Uang adalah flow konsep dan modal adalah stock konsep. Itu dalam konsep uang secara Islam. Sedangkan konsep uang secara konvensional, uang seringkali diidentikan dengan modal. Uang atau modal adalah private goods dan uang atau modal adalah flow konsep dan uang atau modal adalah stock konsep. Dalam ekonomi bagi hasil, maka yang digunakan untuk mekanisme ekonominya adalah nisbah bagi hasil dan return usaha yang terjadi secara real. Inilah makanya ajaran Islam yang menganjurkan menggunakan konsep ekonomi value of time. Artinya, waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang memiliki nilai waktu. Faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif atau tepat guna dan efisien atau secara tepat cara, maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.